Balik lagi bersama kita di PW Kombi Podcast Wena Kopi Serambi. Nah, kalau minggu lalu nih Bang Irwan kita udah ngobrolin tentang anak, ya kan? Gimana masjid nggak jadi horor buat anak-anak gitu ya? Iya. Ya kan? Nah, sekarang juga masih ada korelasi ya antara anak-anak. Gimana katanya anak-anak sekarang tuh dibilangnya fatherless generation. Oh, kita hari ini ngobrolin itu. Iya. Kita ngobrolin gimana sih biar anak-anak nih yang masih lanjut nih ya. Anak-anak ini bisa deket sama orang tuanya. Kalau Bang Irwan sendiri gimana sama kedekatan sama anak-anak? Ngebangunnya gimana? Iya. Kalau saya itu anak-anak sekarang kan udah pada besar-besar ya. Tapi kalau dulu pas ya sekarang sih juga masih sih alhamdulillah. Jadi kalau saya dulu sejak kecil tuh memang memang selalu usahakan kita interaksi sama anak-anak nih ya. Kan saya kalau bina bonding sama anak-anak dulu tuh karena kan saya senang olahraga dulu. Jadi anak-anak saya suka bawain ngajak olahraga tuh. Oh, diajak olahraga. Dulu tinggal Tanah Abang dulu waktu ada kecil-kecil itu kan saya sepedahan nggak bawa sepeda sendiri ya. Saya bawa aja anak saya kan. Waktu masih umur berapa ya? 2 tahun 3 tahun apa ya? Saya pasangin baby carrier-nya buat sepeda. Iya. Oh, kita ajak keliling gitu kan. Oh, berarti masih bonceng ya? Pertama-tama lama diem. Kemana tidur? Tidur. Kirain udah bawa sendiri-sendiri, lama-lama sendiri-sendiri ya gitu ya. Berikutnya lagi udah pada bisa main sepeda, kita sepedaan bareng lah. Pasti kita selalu tuh ini kan waktu buat itu sepedaan bareng. Lalu makin besar juga. Caranya kan beda lagi nih. Jadi saya anak sekarang paling kecil di SMP, yang besar di Berlin, yang kedua di FK. Jadi saya setiap sisihkan waktu biasanya saya subuh abis subuh saya kira bareng tuh. Oh, family time-nya kira bareng. Bareng-bareng ngobrol anak. Jadi ya kadang-kadang anak sambil ngantuk-ngantuk gitu juga ya, kita sambil itu salah satu medium kita lah buat ngobrol sedikit sama anak-anak gitu. Itu sih kurang lebih sih. Mantep lah kalau itu bukan fatherless generation, ini justru panutan father generation. Sebenarnya itu yang mau kita angkat hari ini Bang nih, gimana akhirnya salah satu metode pendekatan orang tua ke anaknya gitu ya, karena biasanya mereka jarang bercerita, bingung mau cerita apa, nggak connect, atau orang tuanya bahkan nggak tahu nih cara membangun komunikasi sama anaknya sendiri gitu lah. Mungkin ini ya cara instannya komunikasinya kasih aja HP tuh. Apalagi justru nggak mau ribet nih HP nih, belajar dari sini ajarin ini semua HP. Jadi dekatnya sama HP dibandingin sama ibu bapaknya gitu ya. Betul. Kalau orang tuanya diambil nggak nangis, HP-nya diambil nangis. Tantrum masuk. Nah untuk itu nih Bang, kali ini kita datangin bintang tamu yang wah luar biasa banget lah, cocok banget gimana caranya akhirnya orang tua ini bisa ngebangun engagement sama anaknya. Kak Maulana. Hai. Halo Kak Maulana. Alhamdulillah. Gimana kabar ya? Alhamdulillah sehat. Apa namanya ini Kak Maulana nih udah jadi narasumber tetap lah buat di Kidzone. Oh ya? Insyaallah. Sudah berapa lama Kak Maulana? Wah, udah lama ya Sote. Kidzone itu udah hampir masuk tahun ke berapa? Kayak hampir udah berasa 10 tahun. Iya betul. Sebelum pandemi jauh ya. Betul. Oh iya. Awalnya kita selalu undang kalau ngadain. Saya dulu ide anak-anak bosen gitu aja. Udah deh kita undangin pendongeng deh katakan. Ketemulah Kak Maulana. Oh, sampai gitu sekarang awet. Dan anak-anak juga nggak bosen ya, meskipun udah sering kali didongengin ini kayaknya masih. Kan anaknya beda-beda. Iya, anaknya beda-beda juga, tapi ada yang sering juga tuh kayaknya, kayak senang-senang aja gitu, sekali ketemu masih happy aja ya gitu. Ganti-ganti. Berarti itunya database ceritanya banyak. Iya. Boleh dong Kak Maulana cerita-cerita dulu nih tentang Kak Maulana, kegiatan sekarang, Kak Maulana nih sebagai apa dan apa aja nih yang bisa Kak Maulana ceritain. Baik, alhamdulillah. Jadi kalau aktivitas sehari-hari sebenarnya dia sebagai pengacara ya, pesulap, pendongeng, banyak acara gitu. Untung ya. Iya gitu. Jadi memang kalau di hari-hari biasa sehari-hari mendongeng kepada
anak-anak baik di sekolah-sekolah, jadi datang ke satu sekolah ataupun ke masjid, ke masjid-masjid lain ataupun ke taman ataupun ke lembaga-lembaga sosial dan yaitu hibur lewat cerita dan sedikit mengambilkan beberapa trik permainan sulap lah gitu. Ceritanya gimana sih kamu itu awal ceritanya kok bisa sih suka ngedongeng atau gimana sih, apa yang menyebabkan kenapa gua milih jadi pendongeng? Iya. Jadi memang ini sesuatu yang tidak direncanakan sebenarnya karena basically kalau ngomongin kamu anak kecil itu kamu anak kecil yang nggak berani ngomong, yang pendiam gitu. Jadi pada saat orang tua tahu, loh anakku jadi begini sekarang ya gitu. Jadi yang berani ngomong gitu. Jadi ketemu aja pada saat hadir datang ke sebuah sekolah. Dulu kan awalnya event organizer. Event organizer. Terus lalu di event organizer itu basicnya masih main sulap tuh. Dulu sulap masih sulap kan, tapi kalau sulap tuh emang ya karena kebanyakan mainnya sama anak-anak ya berarti ya. iya masih sulap anak-anak gitu kan. Nah tapi setelah main sulap itu kayak ada sesuatu yang kurang gitu, kayak selesai gua happy gitu tapi ada sesuatu yang kurang gitu. Tapi pada saat menemukan dengan pendongeng, kok selesai mendongeng itu lebih beda dengan sulap yang cuman ya udah selesai. Tapi kalau pada sendongeng itu kayak kita menanamkan sesuatu kepada anak-anak gitu tuh. Sampai pernah suatu kasus dongeng pagi hari itu di TK, temanya tentang kesehatan gigi gitu, kesehatan gigi. Lalu malam-malam itu guru di sekolah itu ditelepon sama orang tua murid, salah satu orang tua murid, katanya pengen izin ke sekolah karena sikat giginya ketinggalan di sekolah. Anaknya nggak mau tidur karena nggak sikat gigi. Tadi pagi didongengin kalau sebelum tidur harus sikat gigi gitu. Jadi kan nyampe ya pesannya. Jadi akhirnya dia tergugah untuk sikat gigi. Karena memang dekat TK sama rumahnya dia. Jadi memang akhirnya ngambil sikat giginya. Jadi dongeng itu medium buat nyampaikan pesan-pesan khusus bisa lewat dongeng. Iya, lebih kayak lebih berbobot ya, lebih nyampe gitu. Soalnya bayang itu kalau dongeng itu pada suatu hari. Betul. Langsung tidur. Timun segala. Iya. Tapi itu aja ngaruh banget loh. Sampai sekarang kita tahu tuh cerita kacil pencuri timun. Iya. Karena kacilnya gak mau nyuri juga ya. Kenapa saya kata kancilnya. Jadi itu sih. Jadi dari situlah dapat apresiasi dari teman-teman, dari guru, apresiasi dari anak-anak yang sehingga akhirnya bergulir terus sampai udah 10 tahun ini sih mendongeng. 10 tahun ya? Lebih 10 tahun ya, kalau lebih 10 tahun mendongeng. Jadi wah ini jadi suatu hal yang membanggakan dan menjadi pada saat ini masih anak-anak kan masih kecil-kecil ya. Ya paling gede sekarang 6 tahun gitu. Jadi ada bekal juga buat kita bercerita kepada anak-anak langsung di gitu rumah di rumah gitu. Praktekin, bahkan mereka menjadi kelinci percobaan kadang-kadang ya. Jadi sini dengerin. Dapat cerita baru nih. Wah, direspon dulu nih, kita coba ke anak-anak. Kalau anak-anak responnya baik, wah cocok nih untuk dibawain cerita ke sekolahan misalkan gitu. Jadi mereka jadi semacam kelinci percobaannya gitu. Gitu. Sebenarnya apa aja sih yang bisa disampaikan lewat dongeng itu? Oke, kalau bisa disampaikan sebenarnya semua macam cerita. Dongeng itu kan basicnya bercerita ya. Jadi cerita apa aja boleh. Kita nggak selalu saklek dengan cerita-cerita kayak Pinocchio atau Timun tadi ya, atau Kancil dan sebagainya, ataupun kelinci sama si kura-kura. Nah, kita itu tinggal bagaimana mengemas cerita yang berbeda dari kemasannya aja. Misalkan tokonya si kelinci sama kura-kura, kita tinggal rubah aja. Tapi kan poinnya di situ adalah si kelinci sombong, sudah jadi pengen menang tapi dia malah tiduran, malah males-malesan, nganggap remeh si kura-kura. Akhirnya kura-kura mampu balap si kelinci. Nah tinggal kita berubah cerita seperti itu. Nah sebenarnya buat kita sebagai orang tua, baik ayah ataupun bunda, itu kita tinggal menceritakan aja kisah kita dalam perjalanan ke kantor misalkan ya. Dari berangkat kantor, di kantor ada apa, pulang ke kantor. Nah itu bisa jadi cerita dongeng sebenarnya. Oh ya gitu ya? Iya bisa jadi cerita dongeng. Misalkan tadi ayah hampir terlambat datang ke kantor. Untung aja ayah punya pil yang bisa dilempar jadi helikopter. Wow,
Wah, jadi kan anak-anak kayak jadi ayah nggak terlambat meeting. Ya itu kan sebenarnya kan meskipun terkesannya gimana-gimana, tapi itu anak-anak menerima itu dengan happy aja. Meskipun ayahnya bohong mungkin kata gitu, tapi anak-anak terima itu happy aja gitu. Nah, untuk anak-anak usia 4 SD ke bawah itu nerima cerita-cerita itu senang-senang aja. Kecuali yang 4 SD ke atas ya mungkin dia agak kritis, bohong jangan kayak gitu-gitu banget gitu kan. Gitu. Jadi sebenarnya cerita itu kita mengalir aja, dan cerita itu sebenarnya juga nggak mesti harus ada poin inti, pesan intinya apa gitu. Karena yang penting itu adalah kita berbicara. Pada saat kita berbicara ini sebenarnya terjadi bonding tadi ya. Jadi terjadi terciptanya kedekatan antara kita kepada anak-anak gitu. Dan media bercerita itu adalah media yang murah dibandingkan dengan handphone yang mungkin biayanya bisa minimal 1 juta ke atas kan gitu. Tapi kalau cerita itu kan cuma modal mulut doang gitu. Jadi kita bisa bercerita apa aja tentang tadi perjalanan kita ke kantor, perjalanan kita meeting ataupun dengan ketemu kliennya yang unik, bisa kita gambarin kliennya begini-begini apa sebagainya. Jadi macam-macam sih bercerita gitu. Jadi kan gini kalau saya bayangin aja sih, memang bikin cerita itu sendiri kan mungkin butuh kreativitas sendiri ya. Betul. Apakah itu kan saya pernah dengar juga tuh, maksudnya reading ya. Maksudnya sebenarnya kan kegiatan itu apakah bisa diwakili dengan membaca dulu atau gimana gitu kan, orang tua ngelakuin kegiatan membaca di depan anak. Betul. Atau gimana ya? Ya jadi kan Indonesia juga terkenal katanya anak-anaknya malas membaca ya, gitu. Tapi sebenarnya kan literasi kurang ya. Namun memang sebenarnya kan anak-anak itu kan peniru yang tulen, yang peniru terbaik ya. Dia nyontohin ya dari apa yang dilakukan sama ayah sama ibunya di rumah gitu. Jadi memang ayah sama ibunya suka nggak suka memang harus membaca dulu gitu. Tapi kita nggak bisa menyalahkan ayah ataupun orang tua zaman sekarang juga ya. Ada istilahnya di dalam psikologis namanya trauma generation. Trauma generation adalah contoh sederhana, misalkan kakeknya kita nih itu memang nggak suka baca, maka dia tidak pernah mendongengin kepada anaknya. Anak ini kan ayahnya ya, ayahnya pun juga akhirnya karena dia mengikuti kakeknya atau ngikutin si neneknya nggak pernah dongengin, akhirnya dia nyontohin ke anaknya yang sekarang adalah tidak mendongengin gitu. Jadi ini bebannya memang beban dari orang tua zaman sekarang, dia harus berani memutus mata rantai trauma generation tersebut. Saya memang nggak pernah didongengin sama orang tua, saya nggak pernah didongengin sama kakek nenek gitu. Tapi saya bagaimana harus bisa mendongengkan kan? Jadi kita memang jadi penerus ya, merubah arus lah ya, untuk bagaimana anak kita dapat dongeng dan nanti anak kita pun juga bisa mendongengkan kepada anak-anaknya gitu. Jadi memang kita nggak bisa serta merta mutlak menyalahkan orang tua zaman sekarang gitu ya. Jadi memang ini emang suatu tradisi yang sudah turun menurun sih gambaran saya di masyarakat Indonesia. Berarti emang harus kita yang mulai gitu ya. Harus kita yang mulai ya. gitu. Sekarang sih ditanya gini, kenapa harus dongengin, dan mungkin tanya lagi apa sih manfaatnya dongeng buat anak-anak ya. Gitu sih. Jadi banyak banget manfaatnya. Jadi kalau misalkan dari segi pendidikan kita bisa mengenalkan kata-kata, mengenalkan huruf, mengenalkan nama benda apa sebagainya, itu bisa kita jadi cerita. Misalkan sedota misalkan jadi sebuah cerita, gelas bisa jadi sebuah cerita, ataupun sayur-sayuran bisa jadi sebuah cerita. Ayo makan aku adalah apel. Nanti kalau kamu makan aku, nanti badan kamu jadi sehat. Nah, itu bisa kita mengenalkan itu kan. Nah, terus kita bisa mengenalkan wawasan. Contoh misalkan kita bercerita tentang kisah Pinocchio. Pinocchio itu kan sejarahnya, historinya adalah di Italia, di Roma, di Italia kan. Emang ada ya selain di Indonesia? Ada, namanya Italia. Terus kita ke Italia gimana? Kita bisa buka maps, kita buka peta, ini Italia. Jauh juga dari Indonesia ya. Jadi kita bisa ngebuka, oh ternyata negara itu nggak cuma di Indonesia. Oh ternyata nggak cuma Jakarta ya, ada Bali, ada Sumatera, ada apa ya, itu kan ngebuka wawasan kan. Nah jadi di situ kita bisa ngebuka wawasan lewat cerita tadi dongeng. Nah tapi dari itu semua, kalau yang kamu Lana suka dari hikmah dari pesan dari dongeng itu adalah terciptanya bonding sih sebenarnya. Kedekatan itulah yang lebih paling utama. Adapun nanti plusnya dia dibuka dapat wawasan, plusnya dia dapat bisa mengenal ini itu.
Tapi bonding itulah yang paling ngena lah seharusnya ya, karena kita bisa bercerita. Pada saat kita bercerita, anak-anak kan belajar mendengar gitu. Nah, nanti kita bisa ngeliat tuh anak-anak yang pada saat kitanya bercerita, anak-anak malah ngasih ngomong ataupun masih asik main handphone ataupun apa ya, kita bisa membuat norma ataupun aturan. Kalau ada orang tua ataupun ada orang yang lain sedang berbicara, dengarkan dulu gitu. Jadi sehingga kan dia juga, terus kalau dia lagi bercerita tentang dia pulang sekolah, misalkan pulang sekolah ataupun lagi apa gitu, ya kita jadi kita yang belajar mendengarkan gitu ya. Nah dari situlah terjadi bondingnya gitu. Jadi manfaatnya yang paling pertama ya dan utama sih terciptanya bonding tadi ya antara orang tua sama anaknya. Kalau kamu Lana sendiri biasanya kalau cerita ke anak-anak tuh kapan? Apa malam mau tidur seperti itu atau ada waktu-waktu tertentu? Jadi cerita itu ada yang bilang kan sebelum tidur ya. Namun yang terjadi tuh kendalanya orang tua pada saat sebelum tidur, kadang orang tuanya dulu yang langsung ketiduran tuh. Contoh misalkan kita lagi baca buku ya. Kita lagi cerita, kitanya ketiduran, anaknya masih melek lah. Ini kemana sih? Ayahnya kok malah tidur duluan? Karena ayahnya udah keburu capek di jalan ataupun ibunya gitu. Jadi kebalik gitu. Sebenarnya menurut penelitian lebih baik kan sebelum tidur. Tapi di sisi lain saya pernah dapat juga beberapa hadis juga nyatakan pada saat lagi makan itu ngobrol itu ya, saya bercerita itu juga baik juga gitu. Jadi memang kita makan duluan ya, makannya agak cepet ya, itu sudah selesai, anak-anak kan makannya agak lama ya. Nah selesai itu sambil bercerita. Nah momentum itu kemarin tuh pada saat pandemi itu paling indah banget. Kita di rumah, anak-anak di rumah, kita bisa makan bareng. Ya. Iya betul, itu nikmat banget ya Allah. Jadi makannya kita duluan, terus ya udah kita ceritain tuh pakai buku, anak-anak sambil makan. Akhirnya dapat itu. Oh nggak makan bareng, tapi bareng, makannya duluan, tapi forumnya forum makan. Kita kan di meja makan bareng ya, tapi kan orang tua makannya bisa lebih cepat kan. Gitu. Tapi anak-anak kan makannya suka lama gitu kan. Ya udah kita bercerita ini papa pengen punya cerita dulu nih. Kita ambil buku ataupun kita lewat gambar juga bisa gitu. Terus yang berikutnya adalah pada saat anak lagi misalkan dari perjalanan. Baik kita lagi nganter naik mobil atau naik motor ke sekolahan ataupun sebaliknya, itu juga bisa cerita, ataupun lagi mudik atau lagi dalam perjalanan jauh naik pakai kereta. Nah momen-momen itu sebenarnya menjadi cerita-cerita yang nggak bisa dilupakan gitu. Wah jadi dia teringat waktu saya naik kereta, ayah pernah cerita ini. Waktu pulang sekolah dulu ayah pernah cerita ini. Jadi dia ingat momennya, akhirnya merefresh ceritanya. Oh ceritanya ini ya. Dia ingat momen makan kan setiap hari kan. Dulu tuh ayah tuh cerita pada saat itu gitu. Nah jadi ada macam-macam jadi ya, dia bisa dalam perjalanan, pada saat kita lagi di meja makan sambil makan, ataupun pada saat sebelum tidur. Namun memang kalau pada saat sebelum tidur tadi kendalanya di situ ya, orang tuanya yang ngantuk duluan. Apalagi kalau nggak tahu cerita cuma ngebacain doang. Nah itu dia. Jadi ini dia, orang tua itu pada saat lagi ngebaca buku dongeng, itu disarankan orang tua udah baca duluan. Jadi dia tahu tuh lembaran satunya apa, lembaran duanya apa. Jadi bisa antar halamannya itu ada transisinya tuh tahu. Set gitu. Nah kadang orang tua dia tidak membaca dulu, bacanya pada saat ngebacain dongeng kepada anaknya. Tapi pada saat ke bab halaman 2 orang tua jadi gitu loh. Jadi kan pada saat ini yuk lanjut transisinya dapat. Maka orang tua harus baca duluan. Jadi udah tinggal gini-gini dong. Biar ceritanya lebih ngalir ya. Kalau belum baca kan ada ribet nih. Betul. Apalagi ada sekarang kan buku cerita anak yang kata-katanya sedikit ya untuk usia anak batita ya, batita ke bawah. Jadi gambar awan, pagi, hewan. Itu cuma gambar doang tanpa ada kata, tanpa ada kalimat. Nah orang tua itu harus bisa mengembangkan gambar itu, jangan hanya terpatok dengan sebuah kata atau kalimat. Misalkan gambarnya awan, pagi hari, ada matahari, ada hewan. Nah orang tua itu
bercerita di situ pagi hari, matahari terbit, pelangi muncul, ayam berkokok, meskipun nggak ada tulisannya, itu kita harus bisa ngembangin. Baru masuk ke halaman berikutnya yang udah ada kisahnya tuh, ada si ayam namanya si ini. Dan kita pun jangan terpatok dengan sama cerita-cerita di buku saja. Kita harus ngembangin gitu. Nah, ngembangin si tokohnya ini kita gambarin, bahkan si ayam itu kakinya, bulunya, terus kepalanya, sayapnya, paruhnya, sebagainya itu kita bisa deskripsikan sedetail-detail mungkin. Jadi banyak cerita. Jadi kalau kita cuman hanya by book doang nih, kalimatnya kita baca-baca doang, ya anak-anak sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Tapi fungsi kita datang ke anak-anak itu ya untuk ngembangin itu. Namun itu hanya bermanfaat untuk anak-anak di bawah 4 SD. Oh, Kita 4 bisa SD ngembangin ya. ya. Tapi kalau di 4 SD ya, kebetulan anak saya kemarin udah naik ke 4 SD tuh, udah nggak bisa lagi seperti gitu itu. Udah langsung aja ceritanya mana, gak usah pakai gak usah ngembangin kemana-mana gitu. Udah kritisnya ke arah sono. Jadi kritis. apanya nih? Iya, jadi udah poin ceritanya mana nih, jadi udah nggak usah bisa digambarin pagi hari, oh udah ada burung mana, nggak ada tulisan burungnya gitu, udah kayak gitu udah. Jadi udah maunya langsung cerita gitu. Nah tapi ya tadi ya, kembali lagi ke kreativitasan orang tua, imajinasi anak, imajinasi orang tua pun juga dilatih dalam membuat sebuah cerita tadi gitu. Oh, jadi gini nih, maksudnya berarti kan gini kan, ada macam-macam tuh, mungkin ada orang tua yang memang udah bakat, ada yang belum. Nah itu tadi mungkin kasih tips gitu ke Maulana. Nah, ini kan kalau kamu orang kan mungkin udah pengalaman kali bikin cerita apa, suara-suara apa gitu. Kadang-kadang orang kayak mungkin kayak potongan saya lurus-lurus aja gitu kan. Gimana cara memulai memang apa yang belum punya pengalaman buat Ya biar menarik iya, ceritanya gitu ya. apa, belum pernah nih ngedongeng aja apa sih gitu, belum pernah. Gimana tuh cara mulainya, tipsnya Baik. gitu kan? Sebenarnya kan yang nilai dongeng kita baik atau tidak baik kan sih anak itu sendiri ya, gitu. Tapi yang mungkin kita merasa jadi pendongeng atau orang tua jadi nggak pede mendongeng kan karena dia membandingkan diri dia dengan pendongeng-pendongeng lain. Gitu, misalkan dia melihat channel YouTube pendongeng Kamolana atau pendongeng-pendongeng yang lain, oh dongeng itu harus kayak gitu ya. Jadi ekspektasinya terlalu tinggi, padahal kemampuannya belum tentu sampai harus seperti itu. Dan padahal kita bercerita saja dengan cara yang kita punya, cara yang kita miliki, kemampuan apa yang kita miliki, cerita aja gitu. Jadi nggak mesti harus berstandar dengan si pendongeng-pendongeng, apalagi udah pendongeng profesional. Ngebandinginnya pasti jauh, jadi kitanya merasa minder gitu. Tapi kalau kita ya udah, kita bercerita aja dengan gaya kita, mampu kita apa, anak-anak pun juga akan responnya akan baik-baik aja sebenarnya gitu, malah tambah seneng. Nah kadang kamu ngusulin tuh kepada sekolah-sekolah, di sekolah itu coba dong diundang orang tua yang mendongeng, dan itu responnya baik. Itu tuh anak-anak besoknya langsung ngajak ayahnya, ngajak bundanya, ayo kapan dong dongeng di sekolah aku, bunda kapan dong gitu. Jadi Ada kayak gitu ya sekolah? ada. Jadi ada hari profesi, jadi yang diundang adalah ayahnya, jadi mendongeng apa sebagainya. Nah itu, jadi memang sebenarnya mendongeng saja nggak ada standarnya baik buruknya ya gitu. Yang penting kita mampu bercerita, anak-anak juga udah happy. Dan responnya itu kamu lupa ya, kamu udah sempat nulis tuh ada sekitar 7 respon anak itu mendengar dongeng itu secara baik atau enggak gitu, baiknya seperti apa. Tapi ada satu respon anak juga diam-diam aja, yang penting dia tahu ceritanya itu tokohnya siapa, apa terus alur ceritanya gimana, itu udah baik-baik aja gitu. Nggak mesti harus dia mampu mengimplementasikan. Contoh tadi kan sikat gigi ya, rajin sikat. Udah kita nih orang tua udah dongeng tentang sebelum tidur sikat gigi ya, tapi anak belum mampu sikat gigi, nggak apa-apa, bukan berarti dongeng kita gagal gitu. Tapi kan anak butuh proses untuk memahami itu. Nah, tapi kamu masih ingat gak sih cerita ini? Oh masih ingat. Ya udah nggak apa-apa. Kita jangan terlalu terbebanin keberhasilan itu dengan dia berubah langsung gitu. Jadi memang ya pelan-pelan aja gitu. Jadi monggo, nggak ada rumusan apapun. Yang penting kita lakukan dengan ikhlas, dengan tulus, bahagia. Anak-anak pun juga senang-senang aja. Ada ininya nggak apa namanya, tips-tips lain ya, misalkan ini ceritanya case-nya orang tua dia belum pernah nih punya pengalaman dongeng,
apakah yang membantunya tadi kalau saya simpulkan kan dari kamu kan bisa dimulai dengan baca buku. Betul. Baca buku. Nah sekarang tanya buku kayak apa yang dipilih atau apa kan Harry Potter. punya punya tema-tema sendiri kah yang perlu dipilih tergantung lihat anak-anak tergantung anak-anaknya kah gitu kah atau kadang-kadang untuk yang anak perempuan anak laki-laki ada beda kah ininya gimana ya? Ya, jadi kalau anak-anak usia di bawah 2 atau 3 tahun itu buku yang kita miliki tuh tadi banyakkan gambar, kalimatnya sedikit. Nah, atau katanya sedikit. Maka tadi orang tua harus mampu gambarin minimal suara hewan lah. Ya, ada suara ayam, wek 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 wek. Nah, itu setidaknya coba deh orang tua belajar mengenai macam-macam Asik suara juga itu kan. suaranya, Bang. Memang perlu belajar juga Iya. ya. Itu atau enggak dari situ baru masuk cerita-cerita dari di bawah bayi 2 tahun ya gitu. Oh bisa sebenarnya mendongeng itu mulai dari berapa sebenarnya jadi kalau 2 tahun? Nah, mendongeng itu mulai dari 4 bulan si anak itu di dalam ibu kandungan. bisa ya benar ya? Oh ya? Iya betul. Itu jadi Udah ada nyawanya ya di udah ada dalam. nyawanya di situ kan emang kan ada hadisnya ya kalau nggak salah ya. Jadi pada saat 4 bulan si bayi itu sudah punya nyawa di situ kan orang tua juga sudah mulai ngaji udah apa sebagainya mulai perutnya. Nah sebenarnya kita bisa isi lewat cerita-cerita tadi gitu. Jadi memang harus juga diingatkan kepada para remaja nih khususnya calon ayah ya. Jangan menikah dulu kalau belum bisa mendongeng. Wah, jadi tambahan syarat nih. Karena kan Kualifikasi. karena nggak ada yang tahu loh pas jasa penikah nanti 5 bulan kemudian tiba-tiba udah hamil kan, udah hamil udah 4 bulan. Wah, abang nih banyak nih, anaknya cewek semua. Ini baru kan juga tuh, ya Bang Guntur tadi maksudnya kita, ya ini buat yang orang tua yang di rumah nih, gua orang tua muda ya, pas lagi hamil tuh jangan sampai salah tuh anak-anak itu udah bisa denger ya. Betul. Makanya kalau apa namanya sang ibunya jadi tadi berarti jangan salah juga ya. Betul. Apa yang ada di luar dia itu yang kedengeran di anak-anak ini ya. Maaf sama para ayahnya berarti tadi udah mulai bisa tuh kalau mau jadi anak yang pinter, soleh gitu ya. Itu udah dimulai dari semenjak kandungan tuh udah bisa kita mulai ini ya nggak harus berarti anak-anak itu udah gede baru kita dongin ya. Iya gitu. Jadi atau mungkin dari situ mungkin nanti akan menentukan apa seberapa dekat engage-nya anak sama ini kali ya. Menurut penelitian kan kayak gitu ya. Jadi kalau semakin daripada kandungan sudah diayomi anaknya di dalam perut, hasilnya juga jadi lebih baik kan gitu. Jadi memang dari 4 bulan sudah kita mulai dongengin. Nah, udah mulai baca cerita, baca buku-buku anak aja dulu, kan. Nanti setelah pas anaknya udah bayi sudah lahir, kita boleh pakai media, pakai boneka-boneka. Jadi main biasa aja, bikin cita-cita yang lucu atau apa, aktivitas-aktivitas kan. Kalau di anak-anak tuh buku sibuknya kan gambar misalkan harus si A masak di dapur misalkan ya udah ayo kita anterin yuk si ayam ini atau boneka ini ke dapur ngambil minum jadi bermain peran ya dongengnya sifatnya kayak gitu ya. Ya nanti udah setelah 3 tahun ke atas ya kita udah mulai masuk cerita-cerita yang lain ya terus udah masuk ke SD ke TK ceritanya udah bobotnya udah lebih besar lagi. Nah kelas 4 SD bobotnya udah kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Rasul udah harus lebih dalam lagi kayak gitu. Iya. Jadi memang Kadang ini suka bingung tuh kalau cerita ke anak nih. Ini ketinggian gak ya buat dia ya cerita gitu kan. Kadang kamu paham gak Mas? Kadang aku tanya juga ketinggian gak ya cerita Bini harus kerja begini nanti apa itu ada umur berapa tuh saya kadang mikir juga kan. Kadang kan mereka misalnya tidur bareng nih. Satu masih 4 tahun. Yang satu udah kelas 1 gitu kan, yang satu udah kelas 4 ya. Mau ceritanya satu atau beda-beda tuh kadang ya, bingung juga tuh kadang kalau gitu. karena jaraknya jauh-jauh ya. Iya. Gitu. Berarti tadi ya, berarti satu sisi pertama tadi coba bukan pertama dongeng itu bercerita. Jadi sampaikan cerita apapun tinggal kita milih-milih ceritanya aja yang kira-kira yang pas pas gitu ya. buat umurnya. Sama
sama kalau buat ngebantu tadi bisa nggak harus ngarang, bisa buku itu bisa jadi cara buat Orang kita bercerita dan mendongeng ya. Iya, betul. Gitu. Nah sama tadi yang saya ini kan jadi kerimain nih, dongeng itu nggak harus dimulai dari anak-anak umur 3 tahun 4 tahun, tapi sebenarnya semenjak dalam kandungan pun Sudah mulai. orang tua bisa dongeng buat anak-anak tuh. Kita nyeritain anaknya atau ibunya itu kalau lagi di dalam kandungan gitu. Makanya itu harus kita biasakan, makanya seharusnya dari sekarang udah mulai disonding, di tagline kan ya, bahwa calon ayah itu harus suka baca buku itu. Jadi pada saat si ibunya lagi udah mengandung 4 bulan kan ayahnya tinggal baca-baca buku aja sebenarnya kan, buku-buku bayi, buku-buku balita apa sebagainya gitu. Kan toh dia tadi mendengar ya Pak Ustadz ya. Jadi bisa tahu gitu. Udah harus, karena emang kagok sih apalagi kalau anak pertama ya. Mendongeng langsung gitu, tapi harus dimulai dari sekarang untuk membiasakan hal itu gitu. Ya ada pilihan lain nih, katanya kan kalau yang masih hamil tuh dengerin musik, Mozart, Oh, gimana tuh? Mending dengerin itu atau kita dongeng gitu ya? Betul. Kalau dongeng mungkin dia tadi ya udah Variasi aja kali ya. udah bisa mendengar suara bapaknya kayak gimana, gitu kan, suara ibunya kayak gimana gitu ya. Emang udah bisa dengar sih anak-anak di dalam kandungan itu sebenarnya kan. Betul. Iya. Luar biasa banget nih Bang. Kayaknya diminum dulu nih. Kita minum dulu nih di Tanosi Cafe ya. Ini kafe di samping Masjid Asy-Syarif BSD. Teman-teman jangan lupa mampir ke sini nih. Silahkan minum dulu. Oke. Mantap. Enak banget kopinya. Jangan lupa mampir ya Bang ke Coffee Tanosi. Tempat kita nongkrong ngobrol-ngobrol, Iya. podcast PL Kombi. Itu alternatif habis sholat ke masjid kita nongkrong di kafe ini. Ini menarik banget Kak Maulana dari tadi ya. Saya jadi belajar banyak buat gimana sih nanti tips-tips ngajar mendongeng ya buat anak gitu ya. Ada nggak sih tempat latihannya, atau bisa nggak sih ini kita pakai juga ke anak yang lebih gede lagi gitu ya? Gimana sih caranya, atau Kak Maulana sendiri ada pengalaman apa di situ? Baik. Gue cerita waktu belajar waktu Mendongeng ya. ngedongeng tuh gimana sih bisa mulai, kan tadi kan sulap. Iya. Lalu gimana bisa Oh iya Betul. mungkin jadi relate tuh Jadi ceritanya. dari pengalaman yang udah berjalan saat ini, jadi kalau sebelum step-step kita untuk menjadi pendongeng itu pertama memang harus suka baca. Gitu, suka baca. Kalaupun ada juga pendongeng yang mungkin nggak suka baca tapi dia suka dengar, is okay, nggak apa-apa. Nah, setelah suka baca, dia suka denger, kita harus mampu suka menulis ceritanya. Karena nulis juga ya? iya harus mampu membuat itu. Jadi contoh misalkan buku itu kan baku banget ya kalimatnya, ataupun terlalu, kalau kamu lihat terlalu cepat lah. Banyak cerita-cerita dongeng itu terlalu singkat dan itu nggak ada hiasan-hiasannya gitu. Jadi contoh misalkan gambar awan di pagi hari, matahari terbit, itu nggak ada tulisannya, tapi itu bisa kita kembang secara luas gitu. Matahari bersinar, matahari terbit dari timur gitu, terus burung terbang dan sebagainya, itu bisa jadi cerita. Nah, kita harus meremove cerita tadi itu, bukan merubahnya secara total, tapi menambahkan ataupun ada sedikit mengurangkan dari cerita tersebut, jadi lebih luas lagi gitu, sehingga kita punya cerita agak panjang dan nggak terlalu fokus kepada poin tersebut gitu. Jadi kita bisa kembangin itu. Jadi misalkan dalam perjalanan dari ada misalkan kita ngambil si kelinci sama si kura-kura balap lari kan. Misalkan sederhana di bukunya misalkan tulisannya, hai kura-kura, ayo balap lari sama aku. Pasti kamu yang menang dong. Aku ini kan berat karena bawa rumah. Ayo berani nggak? Nah itu kan mungkin nggak di dalam ada teks seperti itunya saja. Nah kita harus mengembangkan itu. Mungkin langsung aja ceritanya kalau di buku mungkin kelinci dan kura-kura berlomba. Start dimulai 1, 2, 3 kelinci langsung lari kencang. Nah tapi sebenarnya di situ kita bisa harus menambahkan. Oke? Ayo kita berangkat. Oke, tapi kita butuh juri dulu. Oke, ayo kita pilih curinya buaya. Nah, padahal di buku itu nggak ada buaya misalkan. Jadi kita harus mampu menambahkan cerita itu sehingga jadi ceritanya jadi tambah menarik. Nah, jadi setelah kita membaca, mendengar, menulis. Nah, sudah menulis itu, nah di dalam tulisan itu
yang paling pertama itu kita harus tahu tokoh-tokohnya. Nah, saran Kak Maulana, tokoh-tokohnya jangan terlalu banyak, setidaknya 3 ataupun 4 gitu, karena kemampuan kita mengeluarkan suara itu tanpa perlu dilatih gimana-gimana itu udah bisa. Contoh suara kecil, aku namanya kelinci, wah aku kura-kura, dan satu lagi buaya, aku buaya ya, aku yang jadi curinya. Nah itu 3 suara udah cukup. Terus narasi itu suara biasa aja kan. Pagi hari di sebuah taman ada seekor kura-kura dan kelinci sedang bertemu dan ia ingin sekali balap lari. Nah jadi 4 suara. Narasinya pakai suara biasa, normal kita. ya gitu. Jadi setelah sudah menulis cerita, tokohnya sudah tahu, terus alur ceritanya gimana itu. Nah bikin alur ceritanya yang menarik. Pastikan ada Tapi kalau misalnya dari buku kan berarti kita ngikutin alur cerita buku itu kan? iya, nah itu harus ditambah-tambahin gitu. Kita harus mampu, buku itu cuman apa ya, media aja ya. Jadi nggak saklek gitu. Jadi peneman doang sebenarnya gitu. Visualnya di ada buku visual juga gitu. Selain tadi yang ini kreativitas ini yang harus Diolah di orang tua. diolah di orang tua. Nah itu. Jadi Makanya itu step selanjutnya setelah membaca tadi, Pak, udah ngebaca, ngedengerin dulu, nulis, udah kayaknya udah bisa kalau udah ngambil step itu semua ya. Nah itu tapi itu biasanya hanya terjadi pada saat di awal-awal kita pengen mulai fokus untuk mendongeng ya. Tapi kalau udah rutin mendongeng, itu sih nggak mesti harus kita lalui dari step menulis. Tapi setidaknya misalkan kita membaca sekilas atau mendongeng, udah biasa mendongeng, udah tahu oh nanti saya mau ngembangin ceritanya seperti ini. Gitu. Biar lari tuh misalkan kita kembangin. Akhirnya kan cuman gambarnya si kelinci lari, si kelincinya lari kita pakai nada misalkan, lari, wah si kelinci langsung lari kencang, wah itu pakai suara-suara kayak gitu aja, Nana jadi senang, jadi lucu, jadi senang untuk mendengarin gitu. Sedangkan si kura-kura, aduh berat sekali nih, gimana ini ya, aku pengen menang lawan kelinci. Nah itu kan gak ada di dalam teks ya kan, jadi kita tambahin di situ. Hingga akhirnya si kelincinya istirahat lalu kita ke balap. Nah jadi alur ceritanya nanti ke situ. Baru titik poinnya ke bobot ceritanya. Oh ceritanya ternyata si kelinci kalah, berarti kita nggak boleh sombong misalkan gitu. Nah jadi itu awal-awal seakan-akan kayaknya susah ya, kayak ngerjain skripsi misalkan detail banget gitu ya. Padahal kalau nanti udah sering itu udah nggak perlu lagi. Berarti tadi awal kita ini ya tetap baca dulu nih teman-teman ya, literasi penting. Di topik podcast kita pertama juga emang kita literasi nih. Satu penting, kedua mendengarkan. Ya kalau baca doang kita nggak tahu, kayak tadi ya kalau Maulananya naikin suaranya, berubahin suaranya gitu kan, kita nggak tahu. Jadi kita dengar dulu, kita punya referensi. Terus yang ketiga nulis, bikin ceritanya. Kalau udah nulis berarti kita nggak akan lihat lagi lah kasarnya gitu ya. Betul. Karena kita yang nulis ya, kita bisa cerita, tambahin, improve gitu ya. Baru ya keempat latihannya langsung. Jadi kita dari tulisan itu kita langsung pilih tokohnya, alur ceritanya, langsung kita praktek.